28 April malam ini. Ada 4 ya yang akan presentasi ya. Ya, Jadi Pak. nanti saya minta Pak Adit untuk jadi moderator. Masing-masing diberikan kesempatan waktu maksimal 10 menit untuk mempresentasikan rencana proposalnya. Di sini kita masukkan masukannya sesuai dengan mata kuliah, ya, karena terkait analisis datanya, maka kita lebih banyak ke analisis datanya, gitu. Karena persoalan yang sangat penting dalam penelitian kualitatif maupun kuantitatif adalah pada analisis datanya. Ini ada tambahannya ini ya yang hadir, mahasiswa yang hadir di sini saya screenshot saja dari apa? Dari daftar di sini. Oh, ada tambahan. Iya, Pak, lagi dalam perjalanan kali, Pak. Ya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita persilahkan kepada Pak Adit untuk memimpin jalannya presentasi dan diskusi mata kuliah ini, silakan. Baik, terima kasih Pak Imron. Maaf Pak, ini langsung 4 orang atau 2 orang aja Pak? Gimana enaknya ini? Mau 4 atau 2 aja teman-teman? 2 dulu baru lanjut 2 lagi. Coba itu nanti dicoba 10 menit dulu ya, kira-kira waktunya cukup enggak gitu. Biasanya berkembang terus biasanya waktunya. Iya Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, teman-teman, malam ini kita perkuliahan di mata kuliah analisis data kualitatif dan kuantitatif, di mana pada malam ini akan ada 4 teman kita yang akan tampil. Yang pertama itu datangnya dari Bang Hermansyah, yang kedua Bang Amin, yang ketiga Dini Arini, dan yang ketiga Bang Musle. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan pada malam hari ini untuk sebagai pembuka kita buka dua proposal dulu, di mana dimulai dari Bang Hermansyah dan dilanjutkan dengan Bang Amin. Kepada Bang Hermansyah, waktu dan tempat saya persilakan. Bang Hermansyah. Halo Bang. Ya Bang, dibuka aja Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim ajma'in. Pertama-tama yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah analisis data kualitatif dan kuantitatif, yaitu Bapak Dr. Imran Muttaqin, serta Bapak Ibu, kawan-kawan seperjuangan yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun tugas mata kuliah analisis data kualitatif dan kuantitatif yang akan saya sampaikan pada malam hari ini, adapun judul tesis yang saya angkat yaitu tentang pengaruh sertifikasi guru terhadap peningkatan profesionalisme guru PAI di Batu Ampar. Adapun latar belakang
latar belakang saya mengambil judul tersebut adalah bahwasanya setiap guru itu memiliki keahlian dan profesionalisme yang sangat tinggi. Bagi setiap guru adalah suatu tuntutan yang harus dilakukan. Oleh karenanya, seorang guru itu harus mampu memiliki atau menguasai setidaknya dalam proses belajar mengajar dan selanjutnya akan menghasilkan output dari suatu pendidikan yang baik dan berkualitas. Guru memiliki tanggung jawab yang sangat besar dan sangat berat. Oleh karena itu, guru tidak hanya mengajar atau sekedar mentransfer ilmu saja, akan tetapi harus menanamkan nilai-nilai atau kepribadian yang mulia kepada peserta didiknya. Sertifikasi profesi merupakan upaya peningkatan kinerja guru yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru, sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia, wabil khusus di Kecamatan Batu Ampar. Bentuk peningkatan kesejahteraan guru berupa tunjangan profesi sebesar 1 kali gaji pokok bagi guru yang memiliki sertifikat pendidik. Upaya sertifikasi profesi guru merupakan sarana atau instrumen untuk mencapai suatu tujuan. Upaya sertifikasi profesi guru ini hanyalah sebagai sarana untuk terciptanya tujuan utamanya adalah bukan hanya untuk mendapatkan tunjangan profesi saja, akan tetapi dapat menunjukkan bahwasanya yang bersangkutan telah memiliki kompeten atau kompetensi atau layak disebut sebagai guru yang profesional. Sedangkan tunjangan profesi hanyalah sebagai konsekuensi logis dari diperolehnya status guru profesional. Lanjut, Bang. Adapun identifikasi masalah, yang pertama adanya keberagaman kemampuan guru dalam proses pembelajaran dan penguasaan pengetahuan atau penguasaan materi. Yang kedua, belum adanya alat ukur yang akurat untuk mengetahui kemampuan guru. Yang kedua, pembinaan yang dilakukan belum mencerminkan kebutuhan. Yang keempat, kesejahteraan guru yang belum memadai. Ini salah satu beberapa identifikasi masalah. Selanjutnya, rumusan masalah. Untuk rumusan masalah ini ada 2. Yang pertama, bagaimana profesionalisme guru pendidikan agama Islam yang telah tersertifikasi di Batu Ampar. Yang kedua, bagaimana pengaruh sertifikasi kepada guru terhadap peningkatan profesionalisme guru pendidikan agama Islam di Batu Ampar. Yang kedua, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengungkap dan menganalisis profesionalisme guru pendidikan agama Islam yang telah tersertifikasi. Yang kedua, untuk mengungkap dan menganalisis pengaruh sertifikasi guru terhadap peningkatan profesionalisme guru pendidikan agama Islam di Batu Ampar. Sedangkan untuk manfaat penelitian ada 2, yaitu yang pertama manfaat teoritis. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan atau bahan refleksi dan konstruktif dalam pengembangan keilmuan di Indonesia, khususnya pendidikan agama Islam. Sedangkan manfaat praktis ada 3. Yang pertama, hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi elementer para pakar pendidikan Islam untuk selalu menambah wawasan dan kompetensinya agar menjadi guru yang profesional. Yang kedua, masukan bagi para pemegang kebijakan di tingkat pemerintah khususnya dan satuan pendidikan pada umumnya, dan mengeluarkan kebijakan yang khusus yang berkaitan dengan sertifikasi guru pendidikan agama Islam agar terjadi peningkatan kompetensi dan profesionalismenya.
Yang ketiga, masukan dan sekaligus ajakan kepada para guru PAI dan satuan-satuan pendidikan yang ada di Batu Ampar untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang bermutu sesuai dengan apa yang sudah diamanahkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kajian pustaka, pengertian sertifikasi guru. Sertifikasi guru itu proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru dan dosen atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Menurut Muhammad Zain, sebagaimana yang dikutip di bukunya, sertifikat pendidik ini diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesional. Dapat diketahui bahwa sertifikasi guru diberikan kepada pendidik yang telah memenuhi standar profesional. Menurut Kunandar, sertifikasi profesi guru adalah proses untuk memberikan sertifikat kepada guru yang telah memenuhi standar kualifikasi dan standar kompetensi. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwasanya sertifikasi guru adalah suatu proses pemberian sertifikat kepada seorang guru yang telah memenuhi standar profesionalisme dan standar kompetensi. Untuk kajian pustaka, pengertian profesionalisme guru. Profesionalisme guru berasal dari kata profesi yang artinya suatu bidang atau pekerjaan yang ingin dicapai atau ingin ditekuni oleh seseorang. Profesi juga diartikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif. Jadi profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian tertentu. Oleh karenanya orang yang sudah bersertifikasi akan memiliki standar profesionalisme sebagai guru atau sebagai pendidik. Lanjut. Profesional guru. Adapun metode penelitian, yang pertama rancangan penelitian berdasarkan judul penelitian ini, yaitu pengaruh sertifikasi guru dalam meningkatkan profesionalisme guru pendidikan agama Islam di Batu Ampar, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena data yang dihasilkan melibatkan sebuah pernyataan, dokumen, catatan lapangan. Selain itu, analisa data dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian deskriptif. Sedangkan lokasi penelitian yaitu di sekolah dasar yang ada di Kecamatan Batu Ampar yang terdiri dari SDN 8 Batu Ampar dan SDN 10 Batu Ampar. Prosedur pengumpulan data yang pertama, metode wawancara. Salah satu tujuan wawancara yakni untuk mengumpulkan informasi dan bukannya untuk mengubah atau mempengaruhi pendapat responden. Dalam teknik pengumpulan data yang penulis gunakan di sini yaitu wawancara yang bersifat terarah dan bertahap. Oleh karenanya pewawancara tidak masuk dalam kehidupan sosial informan, akan tetapi kehadiran pewawancara hanya sebagai peneliti yang mempelajari objek penelitian tersebut. Responden atau subjek wawancara terdiri dari kepala sekolah, guru pendidikan agama Islam, komite sekolah, dan operator sekolah. Metode observasi. Observasi adalah alat pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Dari pernyataan tersebut, metode observasi merupakan metode data yang jelas dengan pengamatan secara langsung terhadap kondisi yang diteliti dan hasilnya dicatat secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang lebih
konkret tentang kondisi lapangan. Selanjutnya metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya dari seseorang. Dokumen berbentuk tulisannya, misalnya sejarah, biografi, peraturan, dan kebijakan. Dokumentasi berbentuk gambar, misalnya ada foto, ada gambar hidup, sketsa. Juga dokumentasi berbentuk karya, misalnya karya seni yang dapat berupa gambar, patung, maupun film. Jadi berdasarkan pendapat di atas, teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ini merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data mengenai hal-hal yang berkenaan dengan kondisi objek di sekolah tersebut, mengenai sejarah berdirinya, visi dan misinya, keadaan gurunya, keadaan siswanya, keadaan sarana dan prasarananya, dan lain-lainnya. Untuk prosedur analisis data, ada 3. Yang pertama, data reduction atau reduksi data. Mereduksi artinya merangkum atau memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dicari tema dan pola serta membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Oleh karena itu, dengan adanya reduksi data ini akan memudahkan seorang peneliti untuk mencari atau menemukan masalah-masalah yang ada di sekolah tersebut dengan mereduksi atau merangkum. Adapun observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian diringkas sehingga mudah dipahami dengan reduksi data tersebut. Lanjut, Bang. Yang kedua, verification atau menarik kesimpulan. Jadi setelah melakukan analisis atau dalam penelitian tersebut, langkah terakhir yaitu membuat kesimpulan. Yang kedua belum ya. Data display atau penyajian data. Penyajian data dulu, Bang. Ya, untuk penyajian data tersebut atau direduksi, maka langkah yang dilakukan penulis adalah mendisplaykannya dengan data tersebut sehingga dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dengan bentuk uraian singkat seperti bagan atau hubungan antar putus, Bang, ya? Putus, Bang. Jadi yang terakhir adalah merangkum. Artinya dari analisis data ini, peneliti melakukan rangkuman dari jadi untuk dalam hal rangkuman data ini, peneliti merangkum segala hal-hal yang sudah diamati
dengan pengumpulan data dari hasil wawancara maupun dari observasi melalui Bapak Kepala Sekolah, komite, Putus Bang. demikianlah paparan singkat ya. Demikianlah paparan singkat dapat kami sampaikan dari tesis yang kami angkat pada malam hari ini. Sekali lagi kami mohon masukan dari Bapak dosen dan Bapak Ibu sekalian. Ya. Baik, terima kasih Bang Hermansyah. Sekali lagi kami mohon masukannya. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pak Hermansyah, ini penelitian kuantitatif atau kualitatif, Pak? Kualitatif, Pak. Oh, kualitatif. Iya. Ya. Kok judulnya kayak kuantitatif gitu, pengaruh sertifikasi guru terhadap peningkatan program. Berarti kan menguji pengaruh dari sertifikasi guru terhadap profesional. Ini kayak saya tadi sempat mikir ini, loh ini kan rencana judul Pak Uyung kemarin itu kok sama, nah, ternyata beda di dalamnya, yang satu kualitatif ternyata. Itu. Jadi mungkin ada teman-temannya yang menambahkan atau memberi masukan, karena saya ini mencatat setiap masukan saran dari kelas B ini. Silakan. Baik. Boleh, Bang Ajat, boleh silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz Imran Mutakin yang saya hormati, teman-teman yang berbahagia, menarik tadi judul proposal rencana tesis Ustadz Hermansyah ya, dengan judul pengaruh sertifikasi guru terhadap peningkatan profesionalisme guru PAI. Kiai, Pak. Ya, khusus guru PAI, baik. Kiai, alhamdulillah ya Kiai Hermansyah, maaf. Kan udah dua. Mungkin catatan atau masukan atau apa namanya yang untuk menjadi pengayaan lah bagi Kiai Hermansyah. Yang pertama dari judul memang menarik bahwa yang selama ini menjadi gembar-gembor, bahkan sampai ada wacana tunjangan sertifikasi akan dihapuskan karena dianggap bahwa sertifikasi guru itu tidak berpengaruh terhadap kualitas pendidikan. Tetapi yang ingin dianggap oleh Pak Hermansyah kan pengaruh sertifikasi guru terhadap profesionalisme guru, yang sebetulnya ada kaitannya karena guru yang profesional seharusnya kan mampu meningkatkan kualitas pendidikan. Cuman mungkin sebagai masukannya, yang pertama kalau kita lihat tadi bahwa objek dalam penelitian ini, saya pikir tadi di satu kecamatan Batu Ampar gitu ya, tapi tadi yang disampaikan Kiai Hermansyah itu hanya di beberapa sekolah, kalau tidak salah di 2 SD aja, SD 8 dan SD 10 gitu ya. Kalau kita lihat realitas di lapangan, guru PAI di SD itu ya rata-rata maksimal hanya ada 1 atau bahkan mungkin hanya 2 orang gitu ya. Berarti nanti objeknya tidak lebih dari 4 atau 5 orang gitu ya, kalau hanya 2 sekolah. Maksud saya, apakah betul, di 2 SD, apakah kalau objeknya hanya di 2 sekolah gitu, yang mungkin jumlah gurunya hanya katakanlah 4 orang gitu, apakah ini nanti akan merepresentasikan hasil yang akan kita angkat gitu? Artinya apakah ini mewakili dari, misalnya ada sebuah kesimpulan bahwa ternyata kesimpulan Pak Hermansyah nanti misalnya, oh ternyata sertifikasi guru ini berpengaruh positif terhadap peningkatan profesionalisme guru, atau mungkin sebaliknya gitu. Jadi maksud saya dengan hanya di 2 sekolah ini apakah mampu merepresentasikan keadaan yang sesungguhnya? Mungkin itu barangkali nanti mudah-mudahan bisa disempurnakan oleh teman-teman yang lain. Mungkin sementara itu dulu Pak Kiai Hermansyah dari saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Bang Hermansyah. Putus-putusinnya beliau nih. Bang Putus nampaknya Bang. Bang Hermansyah. Putus ya Bang. Bergerak. Oke. Masih terputus. Iya. Atau ada lagi yang mau ingin menanggapi dari rencana proposal penelitiannya Bang Hermansyah? Selain Bang Ajat, mungkin teman-teman yang lain? Atau Bu Sri yang lagi di Pulau Jawa? Ya, beliau udah di Jogja tuh. Ya. Silakan Bu Sri, suaranya mungkin lebih belum ada Bu. Dari Jogja biasa lebih merdu suaranya. Nggak ada suara Bu. Halo. Ada Bu, ada. Begini, tadi saya kalau tidak salah dengar dan lihat, tolong di informan pengumpulan data kalau tidak salah tadi yang Bang Harfid. Untuk pengumpulan data dari informan ya kalau tidak salah tadi saya lihat, saya dengar tadi kan sebagai informan, nah itu di terakhir ya, responden ya. Responden atau subjek wawancara itu terdiri dari kepala sekolah. Nah itu mungkin ralat sedikit gitu ya, kalau tidak, ini kan membahas tentang guru PAI sertifikasi gitu. Jadi mungkin kalau menurut saya, ya nanti gimana lah menurut teman-teman juga, mungkin beliau Bapak Imran. Jadi di situ kan harusnya guru PAI yang tersertifikasi gitu yang diteliti. Kemudian komite. Kalau di sini kaitan dengan, ya ini menurut saya sih, apakah perlu masih untuk data tentang PAI dan kaitannya dengan profesionalismenya itu, apakah komite perlu juga gitu. Kemudian bawahnya lagi Bang Hadid, tentang observasi ya kalau tidak salah tadi, observasi. Nah, atau dokumentasi. Metode dokumentasi kah? Nah, di metode dokumentasi ini mohon penjelasan kembali, mungkin agar lebih terarahkan seperti yang diharapkan oleh Pak Imron ya, bahwa dokumentasi itu tidak gambar gitu ketika kita berkunjung, kita berwawancara dengan kepala sekolah, ya itu mungkin diperlukan. Tapi dokumentasi itu diarahkan lebih ke apa ya, kalau di sini tadi dikatakan apa ya, karya seni, apakah ini sesuai gitu ya. Kemudian patung, film, apakah lebih baiknya ini secara konkret aja ya. Mungkin ada saran juga teman-teman gitu. Kalau saya ini apa ya, masih bingung juga. Cuman apakah nyambung gitu ya kalau kita ada karya seni tentang profesionalisme guru gitu. Mungkin untuk apa ya, untuk bukti dokumentasinya itu mungkin apa aja gitu. Kalau biasanya kan yang disampaikan Pak Imron kan diantaranya bisa notulen gitu-gitu ya, kemudian kebijakan yang sesuai, mungkin tadi juga sudah disebut sih sebenarnya, undang-undang atau regulasi yang sesuai dengan guru dan profesionalismenya atau gimana gitu.
Itu aja Bang Hadid saya rasa. Mungkin teman-teman bisa menambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sri. Sebentar saya coba panggil Bang Herman. Ya Bang, udah ada 2 pertanyaan Bang. Bisa Abang tanggapi dulu. Jadi pertama saya coba untuk menjawab pertanyaan dari Pak Ajat, meskipun agak putus-putus tadi. Jadi yang saya tangkap di sini adalah apakah dari 4 responden itu atau dari 4 guru agama itu akan mewakili dari hasil penelitian yang saya angkat di sini. Jadi sebenarnya untuk SDN 8 dan SDN 10 ini hanya sampel saja, mungkin saya juga akan melakukan. Ya, salam. Terus lagi. Iya, Pak. Sinyal kayaknya, Pak. Ya, Bang. Lanjut, Bang. Hadir, Bang. Bisa, Bang? Siap, siap. Jadi dari 2 sekolah ini hanya sekedar sampel saja. Mungkin saya juga akan melakukan penelitian ke sekolah-sekolah lain untuk mengambil perbandingan pada beberapa guru agama yang lain yang ada di Kecamatan Batu Ampar. Seandainya dari 4 guru agama yang tidak bisa mewakili hasil dari penelitian yang saya lakukan. Sedangkan untuk pertanyaan dari Ibu Sri tadi mengenai dokumentasi, kemarin memang sudah diarahkan oleh Bapak dosen kita, dokumentasi itu bisa berupa Terus lagi Pak Herman. Ini agak ya. Ini pertanyaan dari Ibu Sri, bahwasanya kemarin memang sudah dijelaskan oleh Bapak dosen kita bahwasanya dokumentasi itu bisa berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis atau daftar hadir, perencanaan berupa notulen, undangan, jadwal, dan foto. Mungkin di sini saya memberikan gambaran secara umum bahwasanya dalam penelitian yang saya angkat di sini dokumentasinya bisa berupa Bang? Ya, Bang. Lanjut, Bang. Bahwasanya Mende. Bang Herman sah. putus Bang ya? Iya, Bang. Jadi saya ulangi lagi. Jadi untuk dokumentasi ini Halo, Bang. ya Bang. Ya. Ini untuk dokumentasi itu kan yang saya jelaskan tadi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Ini dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya dari seseorang. Kalau ingin kita kaitkan dengan profesionalisme guru PAI, artinya dokumentasi ini memang bisa berupa pertanyaan-pertanyaan
yang sudah disiapkan oleh peneliti yang sifatnya tertulis atau juga berupa perencanaan. Bang. Atau Pak Hermansyah nanti diketik di ruang chatnya ya? Karena ada gangguan sinyal entah apa itu. Iya, Pak. Saya kira mau manggil Pak Hermansyah yang dosen, Pak. Iya. Malam ini agak ini, Pak, kayak gini. Ya, Bang. Agak gangguan malam ini, Pak. Iya. Atau inbox aja, Bang. Ya, boleh ya. Oh, iya. Oke, gitu aja Pak Hermansyah, nanti lewat chat, ruang chat untuk mengomentari apa yang ditanyakan. Siap, Pak, siap. Teman-teman. Ya. Ya, siap. Baik teman-teman, karena ada gangguan teknis dari Batu Ampar, beliau akan balas lewat inbox chat. Kita lanjutkan ke Bang Amin aja ya. Bentar Bang. Ya. Bentar. Boleh Bang. Ini saya tadi seperti yang dibilang Pak dosen tadi, ini kan kalau dari judulnya Pak Herman ini mengukur pengaruh gitu ya. Pengaruh sertifikasi. Kalau pengaruh ini kan biasanya arahnya kuantitatif gitu kan ya. Mengukur pengaruh sertifikasi terhadap profesionalisme guru. Ini pertanyaan umum aja sih sebetulnya. Apa bisa juga diukur dengan penelitian kualitatif? Nah, pengaruh ini gitu. Itu aja Bang. Siap. Nanti dibalas lewat inbox ya Bang ya. Satu lagi Bang. Mungkin nyambung punya Pak Uyung. Siap. Bang coba lihat yang tadi tentang respondennya Bang. Responden. Lebih ke yang ini Bu. Gitu ya. Tadi kalau tak salah saya dengar itu. Kalau tak salah saya dengar itu tadi bahwa peneliti itu hanya peneliti itu hanya mengamati saja. Kalau tidak salah dengar tadi ya penyampaian dari Pak Herman. Untuk penelitian kualitatif, tadi nyambung dari Pak Uyung karena judulnya juga memang mengarahnya ke kuanti gitu kan. Jadi kalau penelitian yang dilakukan dengan respondennya hanya mengamati saja, memang arahnya ke kuanti gitu kan. Sementara dalam penelitian kualitatif itu kan peneliti harusnya jadi partisipan untuk mengukur keberhasilan dari penelitian itu. Sebenarnya peneliti ya langsung terjun ke lapangan untuk tahu secara mendalam apa yang menjadi objek penelitiannya. Mungkin perlu dicek ulang lagi sama Pak Hermansyah untuk yang tentang respondennya. Nyambung aja Bang. Makasih. Assalamualaikum. Ya Bu. Ya, sedikit lagi Bang. Boleh Bang. Kalau respondennya cuma satu, mungkinkah kita tahu pengaruhnya itu? Ya kan guru PA itu banyak. Mungkin pengaruhnya punya cuma untuk satu orang ini saja, yang lain mungkin tidak ada pengaruhnya atau bagaimana kan gitu. Ya. Tuh. Oke lanjut Bang. Ya Bang. Mungkin yang maksud dia mengamati karena beliau ini kepala sekolahnya kali Bang. Dia mengamati aja kali. Ya. Baik Bu Bang Uyung sama Bu Marina sambil menunggu jawaban dari Bang Hermansyah lewat inbox nanti di kolom chat nanti. Kita coba alihkan ke Bang Amin ya. Bang Amin udah siap kah? Bang Amin. Oke, siap. Boleh dibuka Bang?
Silakan Bang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Dr. Imran Mutakin selaku dosen mata kuliah analisis data kuantitatif dan kualitatif yang saya hormati, teman-teman yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan tentang proposal tesis yang sesungguhnya ini kemarin dibuat untuk tugas UAS di semester kemarin ya, dan terus terang belum banyak saya otak-atik, masih hanya diubah saja yang dari formatnya Word ke ke PowerPoint. Jadi mungkin masih sangat sederhana karena kemarin memang berpacu dengan waktu. Jadi mudah-mudahan bisa dilengkapi oleh Bapak dosen dan teman-teman semua kekurangan-kekurangan yang ada di sini. Baik, judul tesis yang saya rencanakan mudah-mudahan tidak bimbang lagi ya, karena sebenarnya saya masih belum terlalu yakin Pak, karena multisitus ini takutnya berat gitu. Tapi enggak tahu lah, mudah-mudahan nanti tidak seberat yang saya bayangkan. Judul tesis saya, Strategi Pendidikan Pesantren dalam Membentuk Karakter Kepemimpinan Santri, Studi Multisitus di Pondok Pesantren Usuluddin Singkawang dan Pondok Pesantren Al-Qomar Mempawah. Latar belakang ini mungkin tidak perlu saya baca semua, saya ambil poin pentingnya saja, yaitu di sini bahwa penelitian ini berusaha melihat bagaimana institusi pesantren mengimplementasikan pendidikan agama yang mengarah kepada pembentukan karakter kepemimpinan dalam proses belajar mengajar. Dan penulis peneliti mengambil tempat di Pondok Pesantren Usuluddin yang berlokasi di tengah-tengah kota Singkawang dan Pondok Pesantren Al-Qomar di Kabupaten Mempawah. Peneliti menjadikan dua pesantren ini sebagai tempat penelitian dengan mempertimbangkan bahwa keduanya sebagai representasi pesantren modern dan tradisional, serta keberadaan dua pesantren ini sebagai salah satu pesantren tertua di Kalimantan Barat yang telah melahirkan ratusan bahkan ribuan alumni yang tersebar di berbagai daerah dan sebagian diantaranya sudah menjadi pemimpin berbagai institusi di masyarakat. Maka berangkat dari latar belakang tersebut di atas, peneliti melihat bahwa kedua pondok pesantren tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar di masyarakat Kalimantan Barat khususnya melalui kepemimpinan alumni santrinya. Sehingga hal tersebut layak untuk diteliti tentang bagaimana strategi pendidikan di kedua pesantren tersebut dapat dalam melahirkan santri yang memiliki karakter kepemimpinan sehingga bisa menjadi referensi atau role model bagi pesantren atau lembaga pendidikan lainnya. Maka dengan alasan tersebut, peneliti kemudian mengajukan proposal penelitian dengan judul Strategi Pendidikan Pesantren dalam Membentuk Karakter Kepemimpinan Santri. Berikutnya fokus penelitian. Yang pertama, bagaimana strategi pendidikan yang dilakukan di Pondok Pesantren Usuluddin dan Pondok Pesantren Al-Qomar dalam membentuk karakter kepemimpinan santri. Kemudian yang kedua, apa perbedaan dan persamaan strategi pendidikan yang dilakukan di Pondok Pesantren Usuluddin dan Pondok Pesantren Al-Qomar dalam membentuk karakter kepemimpinan santri. Karena seperti tadi saya sampaikan, Usuluddin ini saya anggap representasi pesantren modern. Sedangkan Al-Qomar ini representasi pesantren salaf atau tradisional, yang mungkin nanti bisa dikembangkan di berikutnya seperti apa itu modern, seperti apa itu tradisional. Kemudian tujuan penelitian yang pertama menganalisis strategi pendidikan yang dilakukan di Pesantren Usuluddin dan Pesantren Al-Qomar dalam membentuk karakter kepemimpinan santri. Sedangkan yang kedua mengidentifikasi perbedaan dan persamaan strategi pendidikan yang dilakukan di Pondok Pesantren Usuluddin dan Pondok Pesantren Al-Qomar dalam membentuk karakter kepemimpinan santri. Manfaat penelitian, pertama manfaat teoritis, yaitu
agar atau untuk menjadi referensi atau bahan diskusi bagi para akademisi pendidikan maupun masyarakat untuk memajukan dunia pendidikan, khususnya pendidikan pesantren. Kemudian yang kedua, manfaat praktis adalah agar dapat membantu dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas pembelajaran pendidikan agama Islam, baik bagi lembaga, dalam hal ini adalah pesantren, para guru, asatidz, siswa, santri, dan khususnya bagi peneliti. Kemudian tinjauan pustaka. Yang pertama, kajian penelitian terdahulu yang relevan. Sebelumnya saya sampaikan juga bahwa saya membuat proposal ini mungkin 98% lah ya, mengacu kepada buku pedoman pembuatan tesis yang saya dapatkan dari Bang Hadid yang dari YIN. Apakah itu yang terbaru atau sudah ada revisi setelah itu, saya tidak tahu. Saya dapat dari Bang Hadid. Jadi saya berusaha menyesuaikan poin-poinnya ini sesuai dengan yang ada di dalam buku pedoman tersebut. Baik, tinjauan pustaka yang pertama, kajian penelitian terdahulu yang relevan. Pesantren sebagai salah satu unsur lembaga pendidikan Islam yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Muslim telah banyak berjasa dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam melahirkan banyak pemimpin di berbagai sektor, tidak hanya dalam bidang keagamaan sebagai corak asalnya, kan tetapi juga di sektor lain seperti politik, ekonomi, sosial budaya, dan lain sebagainya. Karena itu kemudian banyak sekali penelitian tentang fenomena tersebut. Di antaranya yang pertama, penelitian tesis ini yang dilakukan oleh Sofiana Nadia Fairuz, judulnya Sinergi Nilai Tasawuf dan Kebangsaan dalam Membentuk Karakter Kepemimpinan Santri di Pondok Pesantren Kader Bangsa Darul Ulum Wal Hikam Jogja. Perlu kami sampaikan juga, saya memilih 3 ini karena 3 ini yang paling mendekati gitu ya dengan judul yang saya pilih. Untuk yang pertama ini menunjukkan hasil penelitian bahwa pembentukan karakter kepemimpinan di pesantren tersebut dilakukan dengan mengintegrasikan nilai tasawuf dan kebangsaan dalam kegiatan belajar mengajar, budaya pesantren serta pengembangan diri. Perbedaan penelitian Sofiana ini dengan yang akan penulis teliti adalah bahwa penulis tidak hanya terfokus pada satu strategi atau metode pendidikan yang dilaksanakan di pesantren, akan tetapi meliputi seluruh metode yang dilakukan dalam strategi pendidikan di pesantren tersebut. Kalau dalam tesis yang ini kan hanya sinergi nilai tasawuf dan kebangsaan gitu ya. Kalau saya kan tadi strategi pendidikan pesantren, jadi lebih umum. Kemudian yang kedua, ini skripsi yang ditulis oleh Sayyidah Farihatun Nafsiyah, judulnya Strategi Pembentukan Karakter Kepemimpinan di Pesantren Tebu Ireng. Ini di dalam penelitian ini menemukan bahwa terdapat 4 tema terkait dengan pembentukan karakter kepemimpinan, yaitu standar karakteristik pembentukan pesantren kepemimpinan yang merupakan turunan dari visi, misi, dan nilai pesantren, figur, proses, dan lingkungan yang merupakan strategi yang diterapkan di pesantren Tebu Ireng. Lalu perbedaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan oleh saya, yaitu penulis melakukan penelitian pada 2 lembaga pesantren atau multisitus, sehingga dapat melakukan komparasi antara satu lembaga dengan yang lainnya. Sedangkan di skripsi ini hanya pada 1 lembaga saja. Kemudian di sini tidak spesifik strategi pendidikan ya, tapi langsung strategi pembentukan karakter gitu di pesantren Tebu Ireng. Kemudian yang ketiga, ini sebuah paper atau saya dapat di jurnal yang judulnya adalah Peran Pesantren Modern terhadap Pembentukan Karakter Kepemimpinan Santri. Barangkali tidak perlu saya sampaikan karena agak panjang ini hasilnya, tapi saya sampaikan perbedaannya saja dengan penelitian saya nanti. Bahwa perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah pada penelitian ini hanya fokus pada satu tipe pesantren, yaitu pesantren modern. Sementara itu pada penelitian penulis mencakup 2 jenis pesantren, yaitu pesantren salaf dan pesantren modern. Kemudian yang kedua, karena di sini tidak saya cantumkan tapi perlu saya sampaikan, di paper ini yang diteliti itu adalah kajian literatur ya, kajian pustaka. Sementara yang penelitian yang akan saya lakukan itu adalah penelitian lapangan. Jadi di situ perbedaannya. Berikutnya kajian teori.
Pertama, pengertian strategi. Strategi adalah suatu cara di mana organisasi atau lembaga akan mencapai tujuannya sesuai dengan peluang-peluang dan ancaman-ancaman lingkungan eksternal yang dihadapi, serta sumber daya dan kemampuan internal. Yang kedua, karakter kepemimpinan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter adalah tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Sedangkan kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok ke arah tercapainya tujuan tertentu. Kemudian pondok pesantren. Nggak usah baca lah Pak ya, biar nggak ngabisin waktu. Ini kan sifatnya sangat normatif gitu ya, bisa dibaca. Pengertian pesantren. Baiklah, berikutnya metode penelitian. Nah mungkin ini yang mungkin perlu dihajar habis-habisan nanti, maka mungkin kita fokus ke yang ini saja. Yang pertama, jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif yang mengarah pada penelitian lapangan atau field research dengan menggunakan pendekatan fenomenologi, yaitu pendekatan yang digunakan untuk menangkap suatu fenomena atau realita. Penekanan dalam pendekatan ini adalah aspek subjektif dari pelaku orang, yaitu dengan cara masuk ke dalam dunia konseptual para subjek yang diteliti, sehingga peneliti bisa mengerti apa dan bagaimana kehidupan mereka sehari-hari. Berarti nanti saya harus mondok lagi di 2 pesantren ini ya, paling tidak 3 bulan. Kalau 3 bulan nanti lalu kesemsem sama santrinya, jadi enggak balik ke rumah ya. Langsung jadi kiainya. Langsung jadi kiainya. Aduh. Yang kedua, ruang lingkup penelitian. Guna menghindari terjadinya kekeliruan pembaca dalam memahami penelitian ini, maka peneliti menentukan ruang lingkup penelitian sehingga masalah dalam penelitian ini tidak meluas. Adapun batasan-batasan dalam penelitian ini antara lain, yang pertama, strategi pendidikan pesantren meliputi metode-metode pembelajaran baik formal dan informal, serta pengembangan diri yang mengarah pada pembentukan karakter kepemimpinan santri. Jadi ini yang akan diteliti nanti. Metode pembelajaran, formal informal, pengembangan diri dan seterusnya. Kemudian yang kedua, informan yang diteliti adalah unsur-unsur yang ada di dalam pesantren seperti kiai, para asatidz, dan santri, baik santri yang masih aktif, maksudnya masih mondok, masih terdaftar sebagai santri di pondok itu, maupun yang sudah menjadi alumni, terutama alumni yang sudah menjadi pemimpin di masyarakat. Ini kaitannya dengan kepemimpinan soalnya kan. Kemudian yang ketiga, sumber data penelitian. Yang pertama, data primer. Data primer adalah data yang langsung didapat oleh peneliti di lapangan melalui subjek penelitian, antara lain pengasuh pesantren, pengurus, asatidz, dan santri Pondok Pesantren Usuluddin dan Pondok Pesantren Al-Qomar. Kemudian yang kedua, data sekunder, yaitu data yang sudah tersusun atau dibukukan dalam bentuk dokumen-dokumen seperti data dokumentasi, arsip-arsip lembaga yang sifatnya resmi, dan foto-foto. Ini saya buat singkat mungkin kemarin. Mungkin nanti kalau udah benar-benar jadi proposal bisa dikembangkan. Kemudian setting penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian. Lokasi yang akan menjadi tempat penelitian adalah Pondok Pesantren Usuluddin yang beralamat di Jalan Ali Anyang, Kota Singkawang, dan Pondok Pesantren Al-Qomar di Jalan Daeng Menambon, Desa Kuala Secapah, Kabupaten Mempawah. Kemudian waktu penelitian diperkirakan akan dilakukan pada bulan Juni sampai dengan Agustus 2021 kalau proposalnya diterima. Dengan pertimbangan pada waktu tersebut adalah masa-masa menjelang kelulusan dan penerimaan santri baru. Biasanya pengalaman di Pondok Pesantren Al-Qomar yang selintas saya tahu gitu, Pak, menjelang santri lulus itu, khusus yang mau lulus itu dilakukan training kepemimpinan khusus gitu ya. Makanya saya melihat perlunya meneliti ini menjelang siswa itu lulus. Biasanya ada penggembelengan khusus itu kalau di Al-Qomar. Kalau di Usuluddin saya belum tahu. Kemudian pengumpulan data. Sesuai dengan sumber data di atas, maka ada beberapa metode pengumpulan data yang akan digunakan. Yang pertama, metode observasi, yaitu cara atau teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang berlangsung di pondok pesantren secara langsung.
Kemudian yang kedua, metode dokumentasi adalah menggali data atau informasi melalui catatan, arsip lembaga, buku-buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, metode wawancara yaitu serangkaian percakapan antara informan dengan peneliti secara bertatap muka untuk memperoleh informasi dan data dari yang terwawancara. Ini masih sangat normatif sekali, belum saya bumikan ya. Ini berkaitan dengan pertanyaan kawan-kawan yang Pak Hermansyah tadi. Kemudian teknik analisis data. Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Yang digunakan sebagai analisis data, tekniknya yang pertama adalah reduksi data, yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya, dan meninggalkan yang tidak perlu. Kemudian yang kedua, penyajian data adalah sengumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan, karena data yang diperoleh dalam proses penelitian biasanya berupa naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. Kemudian yang ketiga, kesimpulan dan verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data ini, yaitu peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang sudah diperoleh. Pemeriksaan keabsahan data. Langsung saja, saya pakai dua teknik, yaitu triangulasi sumber, yaitu melakukan pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber data yang berbeda. Kemudian yang kedua, triangulasi teknik atau metode, yaitu memeriksa keabsahan data dengan cara memeriksa data kepada sumber yang sama, namun dengan metode yang berbeda. Dan yang terakhir, daftar pustaka. Demikian teman-teman, mohon maaf kalau agak panjang. Mohon saran dan kritiknya, khususnya pada Bapak dosen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Amin. Pada teman-teman ada yang mau menanggapi dari Profesor Bang Amin? Bang Ajat mungkin? Bang Ali kayaknya sudah siap satu Bang Ali. Silakan Bang Ali. Saya Kak Bang Adit. Ya boleh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bang Adit untuk waktunya. Saya senang sekali tadi diberi kesempatan dan kemudian saya merasa bangga. Dan yang pertama, pada malam hari ini Ustadz Amin sebagai pemantik ya, mempresentasikan hasil penelitiannya. Bukan hasil sih, tapi perencanaan. Saya sedikit tertarik persoalan strategi pendidikan pesantren dalam membentuk karakter kepemimpinan santri, yang mana studi kasusnya itu ada di dua pesantren. Pertama pesantren Suluddin dan Al-Qomar. Nah, saya lebih ke arah motivasi seorang peneliti. Saya melihat ke arah lebih ingin memperbandingkan dari dua lembaga pendidikan. Yang pertama. Yang kedua, saya tidak menemukan pembatasan masalah sehingga itu akan mengkerucut terhadap teori daripada kepemimpinan yang menurut hemat saya dengan literasi yang saya ketahui, kepemimpinan dan pemimpin itu sangat beda secara signifikan. Karena tadi kalau saya melihat informan yang ditampilkan oleh peneliti tersebut adalah pemimpin yang sudah mengabdi di masyarakat. Artinya memang beberapa orang yang sudah menjadi seorang pemimpin, baik itu yang duduk di beberapa struktur pemerintahan atau yang bahkan punya pondok pesantren, lebih ke arah situ. Padahal judulnya kan persoalan karakter kepemimpinan. Itu maksud saya.
ada sedikit yang tidak saya pahami, apakah yang mau diteliti itu alumni pesantren sudah menjadi pemimpin atau karakter daripada kepemimpinan santri itu sendiri. Selanjutnya, output dari penelitian ini kan dari rumusan masalah yang ditampilkan tadi ada 2, yaitu peneliti ingin mengetahui persoalan perbedaan dan persamaan dari strategi pesantren yaitu Suluddin dan Al-Qamar itu. Karena kalau bagi saya pribadi, persoalan karakter kepemimpinan itu peneliti harus memberikan satu standarisasi unsur ataupun instrumen yang mendukung bahwasanya karakter kepemimpinan seorang itu seperti ini dan seperti itu. Kira-kira begitu lah, Bang Adi. Siap. Terima kasih Bang Ali. Yang lain ada? Atau mau langsung aja ditanggapi sama Bang Amin? Direspon nggak? Bang Uyung mungkin? Bang Amin? Di sini videonya tidak nampak saya ini. Mungkin Bang Amin boleh? Baik. Sebenarnya begini. Betul ya. Jadi fokusnya itu bukan kepada santri yang di luar sebenarnya, yang sudah alumni. Fokusnya tetap kan tadi strategi pesantren ya. Alumni itu hanya nanti sebagai tambahan saja, sebagai tambahan aja. Artinya kan tadi kan ada triangulasi sumber ya kan. Maka nanti untuk meng-cross check apa yang saya dapat dari penelitian saya di pesantren, itu tentu kita akan cross check kepada alumni yang sudah di luar kan, seperti itu. Itu salah satu kenapa saya memasukkan alumni yang sudah jadi pemimpin itu sebagai salah satu informan, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena ini yang diteliti adalah strategi pesantren. Nah, kenapa karakter kepemimpinan tadi kan memang nanti akan ada batasan-batasan pasti, dan itu akan dilakukan pada kajian teorinya nanti, seperti itu. Saya terus terang juga kemarin itu sempat mendapat semacam ting gitu ya. Ketika Pak Imron menyatakan tentang kepemimpinan itu dari 4 unsur karakter kerasulan itu ya. Dan di sini saya cantumkan di dalam latar belakang saya ini bahwa dengan demikian mereka baca santri diharapkan mampu berkiprah di masyarakat dan menjadi seorang pemimpin yang karismatik dengan meneladani kepemimpinan Rasulullah melalui 4 karakter utama kerasulan, yaitu sidik, amanah, tabligh, fatonah. Mungkin nanti kalau dalam piramida itu mungkin ideologi tertingginya itu yang saya akan pecahkan ke dalam karakter kepemimpinan di bawahnya itu dari 4 hal ini. Misalnya dari sidik ini karakter apa saja yang yang melekat pada kepemimpinan, dan nanti tentu kan saya akan melakukan ini berdasarkan pendapat ahli juga. Tapi kan di sini belum dicantumkan seperti itu, bahwa karakter kepemimpinan itu ciri-cirinya seperti apa. Kemudian nanti saya klasifikasikan dalam 4 karakter utama ini. Misalnya tabligh ya. Tabligh ini kan menyampaikan. Yang paling dekat dengan menyampaikan ini kan biasanya ya bahasanya ceramah atau mungkin dakwah lah gitu ya, baik secara pribadi atau dalam konteks massa gitu ya. Kan nanti di pesantren itu akan ketemu, yang mengarah kepada tabligh ini misalnya pelatihannya, misalnya strateginya adalah muhadharah misalnya. Tentu ada yang lain-lain. Jadi kemudian yang fatonah ini kecerdasan seorang pemimpin, nanti dalam teori itu kan ada seorang pemimpin itu misalnya dia mempunyai misalnya technical skill, misalnya social skill, misalnya kemudian leadership skill, manager skill, dan seterusnya. Itu mungkin nanti masuk ke fatonah.
Bisa saja ke amanah nanti, ke sidik dan seterusnya. Ini nanti akan dikembangkan. Kemudian karakter-karakter itu yang kemudian nanti saya carikan di pesantren itu, pembentukan karakter itu melalui cara-cara apa seperti itu. Tadi kan sudah ketemu salah satunya, misalnya mungkin kan, mungkin ini gambaran saja, mungkin dari muhadharah, misalnya setiap pekan ada pelatihan ini misalnya, atau misalnya ada training khusus kepemimpinan misalnya, yang arahnya nanti pada akhirnya mengacu ke yang 4 ini, tapi tentu ada konsiderannya di pecahan-pecahannya. Karakter itu kan banyak, ada jujur, adil dan seterusnya gitu ya. Jadi arahnya ke sana nanti. Jadi apa sih yang dilakukan oleh pesantren itu untuk membentuk santrinya memiliki karakter-karakter yang seperti disebutkan oleh para ahli, karakter yang terkait lebih dekat kepada karakter kepemimpinan seperti itu. Bisa dipahami enggak ya? Kira-kira seperti itu. Kemudian kenapa 2 lembaga ini yang saya ambil? Kemudian dibandingkan, tadi sebenarnya sudah saya jelaskan ya Bang Ali, bahwa kenapa 2 pesantren ini, tadi itu saya menganggap salah satu dari keduanya ini adalah mewakili representasi dari pesantren tradisional, karena salah satu ciri pesantren tradisional itu ada diniyahnya di dalam. Kemudian ada kajian kitab kuningnya dan seterusnya. Kemudian yang satunya lagi itu adalah pesantren modern. Baru nanti dari 2 hasil penelitian saya di 2 ini kemudian saya komparasikan, bisa saja nanti ada yang sama gitu kan. Nah, bisa saja ada yang beda. Namanya saja corak pesantrennya beda kan, seperti itu. Dan kemudian kenapa memilih 2 pesantren ini? Kan tadi udah saya paparkan juga di latar belakang. Saya kira kalau yang tinggal di Kalimantan Barat tidak mendengar nama Usuluddin ini ya mungkin kurang gaul gitu ya. Karena alumni Usuluddin ini sudah tersebar kemana-mana, yang jadi bupati, jadi kiai, jadi apa banyak. Ya kalau Alkomar mungkin karena lebih muda dari Usuluddin, jadi santrinya belum ada yang sudah pensiun ya. Kalau kayak Usuluddin ini sebentar lagi kalau tidak salah udah ulang tahun yang ke 50 kalau tidak salah, pesantren Usuluddin ini. Karena alumninya itu udah ada yang pensiunan kepala Kemenak, Pak Jawani, itu alumni Usuluddin. Kalau Alkomar ini kan baru berdiri awal 90-an atau akhir 80-an gitu. Tapi di Mempawah sendiri termasuk pesantren Khairul Hikmah, tempatnya Bang Ali akan meneliti itu, Pak Kiainya kalau salah saya dikoreksi, itu adalah alumni Alkomar juga misalnya kan, seperti itu. Bahkan di situ ada 2 pesantren yang santrinya alumni Alkomar. Dari fenomena banyaknya alumni yang kemudian menjadi pemimpin di luar ini, maka saya tertarik untuk melihat apakah ada strategi-strategi khusus dari pesantren tersebut sehingga membuat santrinya itu keluar lebih percaya diri untuk tampil sebagai pemimpin melalui karakter-karakter kepemimpinan yang tadi saya jelaskan seperti itu. Ya tentu ini bagi saya pribadi sebenarnya tidak mudah ya. Saya kemarin lumayan berpikir juga gimana caranya mengkerucutkan ini. Tapi memang dari awal saya punya ketertarikan ke sini, walaupun saya sendiri jujur bingung. Tapi dari beberapa saran dari Pak dosen juga waktu sebelumnya, saya mulai ada titik-titik kesimpulan-kesimpulan, oh dari sini misalnya seperti itu. Ya mudah-mudahan saja dimudahkan nanti. Saya sebenarnya masih 80% di judul ini, apalagi 2 lembaga, saya khawatir saya keteteran ya kan. Tapi kalau multisitus kata Pak dosen, kemungkinan besar layak ya untuk sebagai tesis kalau multisitus dibanding hanya 1 situs. Awalnya saya berpikir 1 lembaga saja gitu, tapi khawatirnya ini kayak selevel dengan skripsi gitu. Nanti belum apa-apa sudah ditolak. Jadi demikian, mohon maaf kalau kepanjangan. Kembali ke Bang Hadid. Nah, Bang Hadid lagi ngopi. Bang Amin mau tanya sedikit nih. Silakan. Kalau Usuluddin itu kan dia moderasi dia ya.
apa namanya, pendidikannya lebih fokus ke madrasahnya ketimbang ke pondoknya. Nah, kalau Al-Qamar itu apa juga seperti itu, Bang Amin? Al-Qamar itu ada diniyahnya, Pak. Ada kita. Bahkan yang sekarang ini ada lembaga tahfiznya di dalam. Khusus tahfiz itu disendirikan gitu. Kalau Usuluddin itu akhir-akhir ini juga sebenarnya udah ada pengajian kitab kuningnya. Tapi baru-baru ini. Iya. Nah, ini yang nantinya kalau apa namanya ya, kalau Usuluddin dengan Al-Qamar itu berbeda, ya mungkin sudah nampak perbedaannya gitu kan, Pak. Tapi kalau sama-sama dia madrasi juga, sama-sama madrasah, ya kayak misalkan Al-Qamar juga ada MTS-nya, ada MA-nya, ada MI-nya gitu kan ya. Usuluddin ada MTS, ada MI-nya, ada MA-nya juga. Nah, kemudian kalau kita tahu kalau pesantren berbasis madrasah itu fokusnya tetap ke pelajaran madrasah. Karena kurikulum yang diutamakan di situ kurikulum madrasah. Dan ini terbukti, Bang Amin ya. Pondok pesantren kayak Usuluddin itu belum pernah menjuarai musabaqah qiraatul kutub. Nah, jadi kalau mau mengambil pendidikan karakter ini, Bang Aminnya mau mengambilnya dari mana gitu? Karena pendidikan madrasah kita sudah tahu lah, Bang Amin sendiri juga guru madrasah gitu kan ya. Atau ya saya agak ininya di situ gitu. Gimana caranya? Mungkin Bang Amin bisa kasih penjelasan lah sedikit gitu. Iya, baik. Justru pikiran Pak Uyung ini yang membuat saya pribadi semakin tertarik untuk meneliti sebenarnya ya kan. What is behind that gitu kan? Jadi kenapa kalau hanya madrasah tapi alumninya kok sehebat itu gitu kan? Ternyata mungkin di situ ada semacam pengembangan diri yang membuat dia menjadi kemudian santrinya siap sebagai pemimpin. Karena seperti kita ketahui bahwa yang namanya kepemimpinan atau yang sifatnya skill itu kan sebenarnya lebih banyak didapat bukan dari ruang-ruang kelas gitu ya, tapi lebih banyak dari semacam ekskul lah bahasanya, ekskul ya. Dan termasuk di Usuluddin ini ekskulnya luar biasa Pak Uyung. Mungkin kalau qiraatul kutub memang iya, karena seperti saya sampaikan tadi, kitab kuning itu baru-baru belakangan ini karena yang isi kawan saya juga. Tapi kalau urusan keterampilan ya sampai ke tingkat nasional itu sudah biasa seperti itu. Dan saya kan tidak menyebut tadi di judul saya karakter kepemimpinan itu spesifik kepada bahwa dia jadi kiai alumninya, bukan kan. Jadi pemimpin dalam makna yang lebih luas di masyarakat seperti itu. Makanya karakter kepemimpinan itu pun umum. Cuman saya ingin karena ini terinspirasi oleh yang disampaikan Pak Imron juga sebelumnya, ini pun kalau jadi nanti ya mengarahnya kepada karakter Rasulullah, tapi nanti dipecah lagi seperti itu, dipecah-pecah seperti itu. Justru saya tertarik di situ malah, karena kita tidak bisa mengingkari fakta bahwa di luar alumninya banyak yang menjadi pemimpin seperti itu. Nah, persoalan-persoalan di dalam nanti itu akan saya temukan ketika sudah meneliti tentu saja. Apa gitu ya, kok bisa seperti itu. Padahal mungkin kata Pak Uyung tadi cuman madrasah yang ditonjolkan seperti itu. Tapi kok alumninya di luar yang mendirikan pesantren juga banyak gitu. Yang keluar negeri pun ke Timur Tengah juga ada. Bahkan mungkin termasuk beberapa dosen kita di Pasca ini juga alumni situ ya kan. Iya. Sip. Oke. Tapi saya jujur mohon sangat ini dari Pak dosen terutama ini. Kira-kira gimana gitu ya, penelitian saya ini bisa lanjut atau gimana, atau mestinya ini sebaiknya begini gitu maksud saya. Oke, kita mengomentari kedua-duanya dari Pak Kiai kita, Pak Kiai Hermansyah tadi. Memang betul yang disampaikan Pak Uyung, terus Pak Ajat. Jadi Pak Hermansyah perlu menyesuaikan, kalau judulnya tetap memilih judul berarti dipilih saja ke kuantitatif. Tapi kalau memilih mempertahankan metodologinya,
Berarti judulnya yang dirubah ke judul yang kualitatif gitu untuk Pak Hermansyah. Untuk lainnya persis seperti masukan, ada beberapa masukan juga dari teman-teman paskanya, seperti itu untuk Pak Kiai kita, Pak Hermansyah. Jadi kalau memang ini menguji pengaruh, jelas kalau kuantitatif itu targetnya, tujuannya mengeneralisasi. Kalau digeneralisasi membutuhkan sampel yang banyak, maka betul kata Pak Uyung, kalau cuma 2 sekolahan tampaknya kurang, Pak Kiai. Jadi itu perlu 1 kecamatan guru PAI atau apa, nah itu jadi generalisasi. Tapi kalau kualitatif dimaksudkan itu namanya transferabilitas. Kalau transferabilitas berarti studi kasus atau case study. Kalau studi kasus harus disebutkan sekolahnya secara jelas. Jadi itu kalau bahasa kualitatif itu transferabilitas. Jadi sangat berbeda kalau ini menggunakan kuantitatif dan kualitatif. Jadi dari sisi judul tampaknya akan membuat penguji nanti bingung gitu. Jadi menyangka ini kuantitatif ternyata arahnya ke kualitatif gitu. Jadi nanti supaya dipilih, milih metodenya atau milih judulnya baru disesuaikan. Nah untuk Pak Amin, saya teringat senior saya, disertasi senior saya ya, Bu Mardia, dia dosen di UIN Surabaya, tapi DPK di Tebuireng, di Unwaha. Unhashi ya, Unhashi. Dulu Unwaha, sekarang Unhas, sekarang Unhashi ya. Jadi beliau itu istrinya Pak Yunus. Pak Yunus itu masih paman dari istri saya. Dosen di UIN Surabaya juga. Nah, penelitiannya apa? Meneliti tentang 3 pesantren besar di Jawa Timur. Mana itu? Gontor, kemudian Lirboyo, sama Tebuireng. Yang diteliti itu nilai-nilai, kemudian hasilnya, teori yang hasil disertasinya itu begini. Gontor mempunyai 3 nilai, Lirboyo mempunyai 5 nilai, Tebuireng mempunyai 7 nilai. Nah, hasilnya apa? Karena ini penelitian di 3 pesantren besar yang ternyata terbukti ketika pengasuhnya meninggal dunia, sudah meninggalkan, diganti generasi penerusnya, pesantren bukan malah turun, tapi malah berkembang pesat. Banyak loh ya, ternyata pesantren ketika pengasuh utamanya itu beliau meninggal, ternyata generasi selanjutnya itu kurang mampu meneruskan warisan orang tuanya atau abahnya, sehingga pesantren belum malah tidak bisa berkembang. Banyak seperti itu. Tapi 3 pesantren ini ketika ditinggalkan pengasuh intinya itu malah semakin berkembang. Nah itu yang menarik. Nah ternyata yang diwariskan tuh nilai-nilai tadi itu. Akhirnya jadi teorinya begini. Apabila transmisi keilmuan itu berjalan lancar kepada generasi penerus, maka pesantren akan cenderung berkembang. Nah, itu teorinya. Jadi itu yang saya ingat ketika jelasin melihat presentasi Pak Amin tadi. Kemudian saya juga teringat penelitian saya sendiri yang studi pustaka. Pak Adit, saya share ya. Ini. Oke, kelihatan ya di sini ya. Jadi ini penelitian saya baru-baru ini, Types and Characteristics of Kiai Leadership within Pesantren. Jadi tipe dan karakter kepemimpinan kiai di dalam pesantren ini meneliti 412 artikel di jurnal ilmiah. Akhirnya setelah seleksi ketat tinggal 12 artikel yang terpilih. Terus apa isinya, temuannya ini? Nah ini, jadi kiai itu, kepemimpinan kiai itu mempunyai jaringan
jaringan network, terus genealogi, ideologi, historis, intelektual, teologi, dan spiritual network gitu. Jadi begini, seorang kiai itu pasti mempunyai jaringan intelektual, jaringan teologikal, jaringan teologis, jaringan spiritual, jaringan genealogis gitu. Nah, makanya ini pesan, ini saran setelah penelitian ini ya, untuk peneliti selanjutnya. The theme of Kiai intellectual network, ideological network, spiritual network, theological network highly recommended. Gitu. Jadi yang mau neliti ya silahkan, dasarnya ini. Jadi kenapa sih penelitian itu bagusnya berdasarkan hasil penelitian sebelumnya atau berdasarkan saran dari penelitian sebelumnya. Nah kayak gini nih sarannya. Nah, penelitian selanjutnya, penelitian lanjutan setelah artikel ini, tipe dan karakteristik kiai, kepemimpinan kiai di pesantren. Ini terbit di jurnal Dinamika Ilmu di IAIN Samarinda, jurnal artikel ini ya. Jadi diharapkan ada peneliti lain yang meneliti tentang jaringan intelektual kiai, jaringan ideologis kiai, jaringan spiritual kiai, jaringan teologikal atau teologis kiai, gitu. Misalkan begini, jaringan intelektual kiai-kiai Kalimantan Barat, wah itu. Jaringan ideologis kiai di Kalimantan Barat, atau jaringan spiritual kiai di Singkawang. Nah, dengan siapa saja. Jadi atau jaringan genealogisnya ini, bukan berarti ini ya gennya, tapi dia keilmuan sanad, keilmuannya itu dari mana saja kiai ini. Pasti kiai itu punya jaringan intelektual, jaringan ideologis, itu pasti punya. Dia berasal dari mana, alirannya apa, itu pasti punya. Nah, ini menarik juga kalau ingin diteliti. Lengkapnya ada di jurnal Dinamika Ilmu dalam bahasa Inggris semua. Asalnya sih bahasa Indonesia ini. Jadi ini penelitiannya, model penelitian studi literatur ya, menganalisis 412 artikel terkait dengan kepemimpinan kiai. Tapi setelah seleksi ketat hanya 12. Nah ini banyak sekali. Ini contoh saja untuk penelitian studi literatur ya. Oke, saya masuk ke ini, ke materi kita. Ini nanti ada testing sebentar. Oke, Bapak Ibu, fungsi teori dalam penelitian kualitatif itu sebagai alat analisis. Jadi peneliti harus betul-betul paham teori yang digunakan untuk rujukan, untuk kepentingan analisis. Mata kuliah ini kan analisis data. Kecuali kalau peneliti memakai model grounded research, itu karena tidak memerlukan teori, karena dia apapun yang dialaminya itu akan jadi teori baru gitu. Itu ya sebelumnya yang sudah dilakukan oleh peneliti lain. Oke, kemarin saya sempat langsung download apa yang di-share Bang Hadid di grup itu, rupanya rencana proposalnya Bu Dini yang akan dipresentasikan malam hari ini, tapi tampaknya waktu nggak cukup. Karena itu langsung saya komentari, buat komentar di sini. Kemarin tidak ada itu Pak Amin sama Pak Hermansyah kemarin tidak ada. Saya jumpa begini. Jadi sehari yang lalu langsung saya komentari. Nah ternyata tadi ada 4 yang presentasi ini. Malah Bu Dini yang nggak kebagian waktu tampaknya malam hari ini. Jadi pertemuan yang akan datang aja Bu Dini ya. Jadi ini untuk penelitian pendahuluan. Ini karena menarik penelitian Bu Dini ini juga tentang itu anak berkebutuhan khusus di masa pandemi. Bayangkan kita yang normal aja kesulitan ya. Gimana anak berkebutuhan khusus pendidikannya di masa pandemi ini. Nah, itu yang diangkat oleh Bu Dini. Nah, ini kita cek di internet ada beberapa preface tadi, penelitian pendahuluan yang terkait, pasti baru semua. Karena apa? Karena di masa pandemi COVID, pasti 2020-2021.
Nah, ini tinggal nanti disesuaikan saja. Kemudian ini yang perlu ditambahkan untuk Bu Dini, untuk observasi ini di bagian situasi yang diobservasi ini kan ditulis SLB yang bersangkutan kediaman beberapa siswa berkebutuhan khusus. Jadi akan lebih spesifik kalau ditulis begini, Bu. Yang diobservasi kan gurunya, situasi yang diobservasi berarti guru ketika apa melakukan apa gitu. Proses pembelajaran maksudnya, Pak. Salah. Iya. Guru ketika melakukan proses pembelajaran atau ketika guru memulai proses pembelajaran. Ya. Terus siswa ketika menerima atau apa? Menerima pelajaran, gitu ya. Iya, menerima pelajaran sama menerima tugas dari guru yang bersangkutan. Oh ya, jadi itu nanti lebih diperjelas seperti itu, Bu. Ini pasti baru ini 2020-2021 karena selain tahun itu belum ada pandemi COVID-19. Yang saya jadi mikir kemarin gimana yang anak berkebutuhan khusus ini belajar di masa pandemi ya. Yang normal aja kesulitan sinyal, ada yang naik pohon, ada yang naik macam-macam. Kemarin S1 itu sampai ada yang naik pohon, Pak. Ada naik ke atas yang di pedalaman itu. Itu ampar, Pak. Mencari sinyal. Nah, rupanya kemarin sama juga di kelas ini ada Pak Majid, ada Pak apa yang sulit sinyal. Mungkin lagi di jalan kali ya. Kalau di rumah enggak. Nah, ini untuk Bu Dini ya, matrik pengumpulannya sudah benar, terus dokumentasinya. Mungkin teman-teman terkecoh dengan sebutan dokumentasi itu ya. Dokumentasi biasanya dalam organisasi kan foto ya. Padahal ya dokumen gitu ya, bukan dokumentasi. Nah, ini dokumen yang terkait untuk Bu Dini ini pasti dokumen tentang RPP, silabus, atau jurnal mengajar guru itu ya. Atau catatan yang dibuat oleh guru maupun siswa. Siswa bisa nyatat nggak, Bu, apa siswa berkebutuhan khusus ini? Ya, Pak. Bisa. Ibu ngajar di situ ya? Enggak, Pak. Jadi kebetulan tuh saya tuh punya teman, adiknya tuh anak berkebutuhan khusus, Pak, tingkat SMP. Jadi tuh saya tanya gimana sekolahnya tetap tatap muka atau ngikut kayak sekolah reguler lainnya, ikut online, dan teman saya bilang ngikut online dah. Dari situ lah tuh saya langsung kepikiran, lah yang kita yang normal aja susah mau sekolah online, apalagi yang anak berkebutuhan khusus gitu. Yang kurang apa, ada kekurangan dari sisi fisik gitu ya. Iya, jadi adiknya itu kena tunagrahita kalau nggak salah, Pak. Kena ya tunagrahita. Ya, jadi sangat terdampak yang jelas untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini. Iya. Nah, baik, Bapak Ibu, saya ingin mengecek bagaimana sih cara Bapak Ibu membuat pedoman wawancara dalam tesis nanti. Oke, jadi tadi kita jelaskan teori fungsinya sebagai alat analisis. Nah, di sini teori yang dipakai dalam tesis juga menjadi pedoman dan pemandu bagaimana alat pengumpulan data bekerja. Nah, ini saya tulis begini, biasanya pada waktu S1 ketika membuat skripsi, mahasiswa kurang mengenal betul teori yang dipakainya. Kalau saja tidak lanjut di S2 atau S3, biasanya juga masih kesulitan memahami bagaimana penerapan teori sebagai alat analisis. Nah, kenapa saya menulis lebih kecil, lebih kuat, lebih lembut, lebih dahsyat? Ini terinspirasi dari Kuantum Ikhlas, bukunya R.B. Sentanu ya. Orang yang pahamnya lebih detail, lebih kecil itu lebih kuat, lebih sempurna lagi gitu. Ternyata yang lebih kecil, lebih lembut itu lebih hebat. Atom itu ada proton, neutron, elektron, ternyata ada yang lebih kecil lagi. Kalau kita tahu yang lebih kecil, lebih detail, pemahaman kita akan lebih sempurna lagi. Jadi ini pengantar untuk teori. Selanjutnya
Mari kita sama-sama menuju hutan rimba ya. Seorang peneliti melakukan penelitian tentang perencanaan madrasah bertaraf internasional. Contoh ini ya. Dengan pertanyaan penelitian berikut. Ini rumusan fokus masalah atau rumusan masalah nomor 1. Bagaimana perencanaan madrasah bertaraf internasional? Ini umpama ini tesis ya. Terus tujuannya adalah untuk mendeskripsikan. Yang ini perlu diingat betul nih, Pak Hermansyah tadi betul. Pak Amin juga sudah betul. Jangan tesis nanti hanya mengetahui ya. Jadi nanti pasti akan dicoret oleh Kaprodi kalau tujuan penelitian ini ingin mengetahui, ya langsung dicoret. Harus pada tingkatan pengetahuan yang lebih tinggi, jangan mengetahui. Tadi saya perhatikan tadi Pak Hermansyah maupun Pak Uyung sudah mendeskripsikan, menganalisis. Nah itu sudah di atas mengetahui. Kalau mengetahui saja itu kan ya tahu gitu aja, tapi nggak paham juga, paham tidak itu nggak tahu kita. Nah itu untuk tesis nanti jangan sampai mengetahui gitu Pak ya. Itu tingkatan paling rendah dalam taksonomi Bloom untuk pengetahuan. Kalau menurut Al-Ghazali ada berapa ini Pak Amin sama Pak Kiai Hermansyah pasti hafal nih ya. Pembagian pengetahuan orang-orang dibagi menjadi 4 itu apa? Ar-rijalu arba'ah itu. Masih ingat Pak ya? Rojulun yadri, anahu yadri itu Pak? Iya. Iya itu rajulun yadri wa yadri annahu yadri fa huwa alimun fattabi'uhu. Jadi orang yang tahu dan tahu bahwa dirinya tahu. Ini namanya orang pinter atau orang alim. Bagaimana bersikap? Ikutilah dia gitu. Itu yang pertama. Jadi yang pertama itu orang yang tahu dan dia tahu bahwa dirinya itu tahu serta mampu mengamalkan pengetahuannya. Ini orang alim. Yang kedua, rojulun yadri, orang yang tahu wala yadri annahu yadri. Orang yang tahu tapi dia tidak tahu bahwa dirinya itu tahu. Itu artinya orang lupa. Orang ini banyak hafal nas, banyak hafal dalil tapi belum bisa melakukan. Jadi fa'ai koduhu katanya. Jadi bangunkanlah dia, sadarkanlah, tegurlah, ingatkanlah, begitu. Itu jadi yang kedua tadi gitu, orang yang tahu tapi dia tidak tahu alias lupa bahwa dirinya itu tahu. Yang ketiga orang yang rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu, tapi dia itu tahu bahwa dirinya tidak tahu. Itu tipe murid, itu pangkatnya murid. Dia sadar bahwa dia belum tahu, maka semangat mencari tahu. Asalkan jangan menjadi tipe keempat, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu dan dia itu tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Akhirnya jadinya sok tahu. Karena tidak tahu dia kalau dirinya tidak tahu. Ya. Nah, oke. Nah, ini tadi hanya masalah tahu tadi ya. Jadi nanti pada waktu tesis, Bapak Ibu jangan tujuan tesis ini adalah mengetahui ya, minimal mendeskripsikan atau menganalisis. Begitu. Ini saya tulis di sini. Nah, coba lihat ke layar ya. Ini ada yang mirip-mirip tesisnya nanti itu ada fokusnya perencanaan pendidikan. Seperti ini. Nah, yang saya tanya bagaimana Bapak Ibu membuat pedoman wawancara kira-kira. Apa yang akan ditanyakan? Ayo silakan, ini tujuannya ya perencanaan madrasah bertaraf internasional ya, bukan bertarif ini, bertaraf internasional.
biasanya sih seimbang ya, bertaraf dan bertarif internasional. Bahkan ada yang hanya tarifnya aja internasional, Pak. Oh. Tapi tarafnya lokal. Itu yang parah itu. Taraf internasional, tarif internasional, taraf lokal. Nah, kalau Bapak Ibu seumpama mempunyai penelitian ini, bagaimana perencanaan madrasah bertaraf internasional? Nah, kira-kira pedoman wawancaranya bagaimana? Nah, coba silakan yang usul langsung saya tulis di sini. Pedoman wawancara. Ayo, 1. Masa datang ke kepala sekolah, ya bertamu, mau ada apa Pak? Ada yang bisa dibantu? Saya mau melakukan penelitian Pak. Ya, penelitian apa tentang perencanaan pendidikan? Kan pasti bertanya. Pertanyaannya apa? Ini kan pedoman wawancara. Waktu skripsi dulu pasti sudah melalui proses ini. Nah, sekarang kita lebih mendalami. Apa yang dilakukan? Apa saja yang dipersiapkan? Apa yang dilakukan guru sebelum mengajar? Nah, lihat tujuannya ini bagaimana. Nah, gini aja. Saja yang dipersiapkan. Apa? 1, pertanyaannya apa? Apa saja yang dipersiapkan? Apa saja yang dipersiapkan? Untuk, apanya Pak? Untuk tadi, Pak Musle ini. Untuk ya, mewujudkan yang apa tadi? Madrasah bertaraf internasional. Ya. Nah. MBI. Lainnya lagi ada? Saya Pak, saya coba Pak. Ya Pak Ajat, yuk. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh madrasah? Madrasah untuk mewujudkan madrasah bertaraf internasional. Mewujudkan madrasah ya. MBI. Ya, MBI. Ada lainnya lagi, ayo. Ini judul penelitiannya ya, pertanyaan penelitiannya bagaimana perencanaan MBI. Ternyata sulit ya membuat pertanyaan. Ini kan pedoman wawancara ini nanti. Yang dipakai bertanya ketika kita datang ke kepala sekolah atau yayasan kalau swasta. Siapa saja yang dilibatkan? Siapa saja yang dilibatkan? Untuk mewujudkan MBI. Dalam mewujudkan MBI. Ada lagi? Sudah kehabisan pertanyaan ya? Standarnya Pak. Iya. Saya berapa tanya. Budgetnya Pak? Standarnya berapa budget ya? Budget perencanaan MBI. Nah, apalagi yang perlu ditanyakan? Ternyata bikin pertanyaan aja susah ya. Seberapa besar dana yang dibutuhkan? Berapa besar? Oh, udah sama. Udah sama. Apakah terdapat pengelola khusus kelas MBI? Apakah terdapat pengelolaan khusus kelas MBI? Kriteria boleh, ada yang syaratnya Pak. Kriteria MBI. Syarat. Apakah saya gabung aja syarat dan kriteria MBI. Saya tanya dulu Pak ya, setelah menjawab ini tadi. Kenapa kita kesulitan? Membuat pertanyaan saja sulit ya. Ini judul tesisnya itu perencanaan madrasah bertaraf internasional di Man Pontianak. Itu contoh ini. Tapi kenapa kita sulit membuat pertanyaan? Padahal ini yang akan menjadi pertanyaan kita ketika datang. Kenapa Pak? Ayo jawabannya apa? Belum menguasai teknik wawancara kali Pak. Belum dilaksanakan. Ya, belum dilaksanakan. Malah
kita bingung Pak Musli ketika datang ternyata malah mau tanya apa saya ini, malah begitu. Baru rencana. Belum, bukan. Makanya judul tadi saya kasih besar-besar ini, fungsi teori penelitian dalam penelitian kualitatif sebagai alat analisis. Nah, kira-kira apa ini jawabannya? Kenapa kok sulit membuat pertanyaan pedoman wawancara ini? Nah, waktu S1 dulu, Bapak Ibu pasti kebanyakan tuh nggak nyambung untuk pedoman wawancaranya dengan fokusnya. Walah 98% nggak nyambung. Itu kayak ketika pengalaman membimbing adik-adik mahasiswa itu, Pak. Kok pertanyaannya begini, fokusnya ini gitu. Ternyata karena tidak membaca teori, padahal teori sudah dijelaskan di bab 2. Nah, boleh kita lihat contoh ini. Berarti kalau kita pertanyaan penelitian bagaimana perencanaan madrasah bertaraf internasional di MAN Pontianak. Kita ini nyari teori apa? Tentang teori tentang apa kira-kira? Manajemen kali, Pak. Bukan, kalau dilihat dari situ langsung bagaimana perencanaan. Kata kunci di situ apa? Perencanaan. Iya, perencanaan. Nah, kita lihat referensi perencanaan itu apa sih gitu. Teori tentang perencanaan itu apa sih gitu. Kita cari gitu kan. Kita dapatkan ini contoh di bawah ya. Kita lihat nih. Nah, perencanaan menurut Kaufman adalah suatu proyeksi tentang apa yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan absah dan bernilai. Menurut Bintoro, perencanaan itu proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Menurut Pramuji, nah ini nanti tinggal Bapak Ibu menyesuaikan mana sih yang paling cocok, yang sesuai dengan penelitian saya ini. Kenapa ini saya kasih merah-merah ini? Ini poin-poin penting, unsur-unsur perencanaan menurut masing-masing ahli. Jadi, karena belum membaca teorinya tadi, maka Bapak Ibu kesulitan membuat pedoman wawancara. Kesulitan apa yang akan saya tanyakan ini? Gitu. Nah, kalau sudah melihat ini, teori siapa yang dipakai, saya nomor 3 ini Pak, karena lebih sesuai di dalam dipakai di dalam pendidikan. Pramuji Arto Sudirjo, namanya kok rumit ya. Kalau sudah tahu teorinya begini, Bapak Ibu tinggal membuat pedoman wawancara nomor 1. Apa kira-kira nomor 1? Kalau Pramuji ini tentang perhitungan atau penentuan, berarti apa ini? Prospeknya. Ya, lebih jelasnya di slide ini. Saya mau menulis pedoman wawancara nih. Kira-kira nomor 1 apa? Menurut teorinya ini, perhitungan atau penentuan. Ini nomor 1. Prospeknya kali Pak. Ayo, apa? Jadi bagaimana isi dan misi penentuan tujuan dalam MBI. Terus apa lagi? Sesuatu yang akan dijalankan. Oh, sistem. Bagaimana sistem yang akan dijalankan dalam proses MBI? Bagaimana sistem pendidikan? Nah, sebentar Pak. Bagaimana tentang sesuatu yang akan dijalankan? Apa kira-kira ini yang akan ditanyakan nih? Standar. Bagaimana penentuan tujuan sudah ada di sini ya. Nah, terus ini ada siapa yang melakukan, bila mana, di mana, dan bagaimana.
Nah, jadi ini siapakah yang melakukan perencanaan MBI atau terlibat di dalamnya? Kemudian kapan perencanaan MBI dilakukan? Bagaimana? Nah, ini Pak. Jadi kalau intinya, kalau sudah membaca teorinya seperti ini, kita rinci apa sih unsur-unsurnya ini. Nah, setelah itu baru kita tidak kebingungan untuk membuat pertanyaan. Sama semua teori apapun di penelitian tesis Bapak Ibu, nanti untuk membuat wawancara harus nyambung, connect dengan teori yang disebutkan di bab 2. Nah, dulu kan pada waktu S1 nggak seperti itu ya. Pokoknya tanya aja, ternyata pokoknya diisi pertanyaan kebanyakan. Kalau saya bimbing skripsi ya, kebanyakan pokok diisi pertanyaan, tapi tidak disambungkan dengan teori. Nah, jadi wajib bagi S2 ini untuk memahami betul-betul teori secara detail. Itu yang saya maksud tadi itu di atas ini, lebih kecil, lebih kuat, lebih lembut, lebih dahsyat. Dulu kan kita tahu menurut ini langsung disebutkan, ternyata tidak sampai mendalam. Maka sekarang sudah waktunya menyebutkan secara mendalam, terperinci, detail ketika membuat pedoman wawancara. Jadi pedoman wawancara membuatnya harus berdasarkan teori, tetapi tetap memakai tujuan penelitian sebagai guide kita, gitu. Jadi kalau kesulitan, kenapa kesulitan membuat pertanyaan? Karena belum membaca teorinya, gitu jawabannya tadi. Kalau sudah tahu teorinya ini apa saja sih menurut ini, adalah perhitungan, penentuan. Nah, baru kita pikirkan. Baru tidak kesulitan. Nanti teorinya pun bisa diadu juga, dipadukan, karena mereka ini membuat konsep atau istilah, itu juga berdasarkan pemikiran mendalam juga. Gitu. Oke, Bapak Ibu, jadi begitulah untuk membuat pedoman wawancara, kita harus membaca secara tuntas. Ini contohnya tadi ada 4 teori, tapi yang kita pilih 1 saja yang paling sesuai. Nah, begitulah. Boleh, jadi, ya, boleh tanya, Pak? Ya. Berkaitan wawancara ini, Pak, boleh enggak kalau misalnya kita bikin draft pertanyaan, kemudian kita titipkan dulu gitu, Pak. Kemudian kita janjian, misalnya minggu depan saya akan datang. Draft pertanyaannya kita kirim dulu, biar informan itu lebih siap. Boleh enggak begitu, Pak? Boleh, iya boleh. Tapi ini sudah ada berarti wawancara yang sudah terstruktur, ada pedoman wawancaranya langsung. Itu akan lebih siap penelitinya ya, atau informannya itu. Boleh juga secara langsung. Jadi sama-sama boleh. Yang penting kualitatif ini adalah data yang didapatkan yang akurat, gitu ya. Biasanya pun pasti tanya. Soalnya kan misalnya tanya terkait apa gitu. Iya. Iya. Kalau udah kita siapkan gitu, Pak, barangkali nanti kita akan mendapatkan lebih banyak informasi pada sekali datang gitu maksud saya. Itu satu. Kemudian berkaitan dengan penelitian saya ini juga udah pernah saya sampaikan sebelumnya, Pak. Misalnya di pesantren Al-Qomar itu kan kiai sepuhnya itu baru wafat. Baru bulan November kemarin. Sekarang yang meneruskan menantunya. Yang mana notabene menantunya ini kan baru gitu. Jadi menantunya pun baru. Bahkan 3 bulan sebelum beliau wafat itu baru tinggal di pesantren itu. Jadi sebagai kiai pada saat sekarang, apakah kira-kira layak gitu dijadikan sebagai informan kunci gitu, Pak? Dalam kaitannya penelitian saya ini, Pak. Berapa bulan? Berapa tahun tadi?
kiai saya itu wafat bulan November kemarin. Menantunya ini 3 bulan sebelumnya baru tinggal di pesantren itu. Sebelumnya masih menyelesaikan studinya di Bandung, S3-nya itu, dan saat menikah itu memang lagi baru setahun sebelumnya lagi menjalani doktoral, sehingga praktis setelah menikah itu memang tidak pernah tinggal lama di pesantren itu. Baru kira-kira hampir setahun baru dia kembali ke pesantren. Tak lama kemudian ternyata kiai sepuhnya wafat. Tapi sekarang dia sudah memimpin itu kurang lebih ya 5 bulan gitulah berarti. Setelah kiai wafat. Boleh, tapi tidak boleh jadi kiai informan atau informan kunci gitu. Ya. Jadi untuk informan kunci bisa ke Bu Nyai atau santri senior yang situ, terus nanti ditambahkan sebagai bukan informan kunci yang jelas gitu, sebagai informan tambahan, karena dari sisi metodologis itu belum terlalu lama di situ di medan kegiatan yang ditekuni. Betul. Iya. Jadi begitu, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Mungkin ada lainnya lagi? Nah, ini Pak ya, nanti di bab 2 Bapak pasti. Mau tanya, ya. Pak. Ya, silakan. Halo. Ini kalau kita penelitian mau ke lembaga gitu ya Pak ya, bukan lembaga formal. Misalnya seperti organisasi yang baru dibentuk atau tapi wilayahnya ruang lingkupnya masyarakat gitu Pak. Dan eksis itu syaratnya gimana Pak? Biasanya kan kalau kita penelitian tuh harus ada surat izin, kemudian setelah menyelesaikannya juga ada surat menyatakan bahwa selesai penelitian di situ gitu Pak. Ya, untuk kriteria mengambil sampel untuk penelitian kita, tempat penelitian lokasinya gitu Pak. Saya masih agak blank ini gambarannya ini Bu. Oh itu untuk tesis Kak Bu, penelitian tesis. Jadi yang paling penting kalau tesis itu berkaitan dengan PAI, itu nomor 1 ya. Karena kita mahasiswa PAI, jadi harus berkaitan dengan PAI. Adapun kalau sudah disetujui nanti, ya boleh saja di organisasi selain sekolah, yang penting ada pendidikan agama Islamnya. Untuk pengumpulan data yang jelas kita melalui proses perizinan terlebih dahulu dari kampus, kemudian nanti dari pihak organisasi atau lembaga membalasnya, diberikan izin begitu. Nah, normatif seperti itu Bu untuk penelitiannya. Tapi yang jelas paling utama kita harus ada koneksi dengan PAI sebagai jurusan kita. Kalau nggak ada koneksinya nanti ditolak sama Pak Dr. Sukino. Begitu Bu kira-kira. Jadi Pak, ini untuk yang wawancara seperti itu tadi ya, membuatnya misalkan saya ingin meneliti atau Bu Septi ingin meneliti perencanaan, maka harus paham perencanaan menurut ahli ini. Akhirnya kita rinci perencanaan itu apa sih, unsur-unsur pembentuknya ini. Nah, unsur-unsurnya inilah yang kita jadikan pertanyaan nanti, sehingga kita nanti dapat bertanya dengan lancar. Ini untuk wawancara Bu ya. Kalau observasi kita perlu lebih mendalam dengan memberi kode-kode. Ini pembahasan kedua yang seharusnya Pak Amin tampaknya kemarin ya, coding itu. Bisa karena bisa jadi sangat banyak data yang didapat, maka kita perlu kode-kode seperti ini ya. Kode catatan lapangan ada banyak, ini ada DP, bukan Dewi Persik, DP ini ya. Deskripsi partisipan, terus deskripsi dialog, deskripsi lingkungan fisik, ada refleksi analitis, refleksi. Ini catatan kode untuk itu Pak, untuk observasi. Ya, jadi ketika observasi hasilnya adalah catatan lapangan. Kalau hasil wawancara disebut transkrip wawancara, gitu ya.
Kalau observasi yang dicatat itu namanya catatan lapangan. Nanti pakai kode-kode ini untuk lebih mendalamnya biar kita merinci lebih detail. Makanya lebih lembut, lebih kuat, lebih kecil, lebih dahsyat tadi itu. Karena kita tahu lebih banyak lagi ketika lebih kecil, lebih detail, lebih rinci. Nah, ini sebenarnya masukan untuk Budi ini kemarin nih. Menentukan situasi yang diobservasi harus benar-benar observable, dapat diobservasi dengan indera, kejadiannya mudah didapat dengan menyebutkan secara jelas. Nah, ini semua berlaku untuk semua ya. Yang diobservasi itu apa, situasinya ketika apa gitu. Jadi itu disebutkan di matrik sehingga kita lebih enak ketika mencari data, langsung jelas data apa sih yang saya butuhkan, dokumen apa yang saya observasi gitu. Baik Pak, ada pertanyaan untuk terakhir? Boleh dikirim pedoman ini, Ustaz. Ini untuk pedoman tesis memang masih menggunakan yang di share Bang Hadid. Saat ini masih diperbarui lagi ya, tapi belum selesai. Kalau belum selesai, yang lama itu masih berlaku gitu. Oh, yang ini kah? Iya, Ustaz. Oke, saya share langsung habis ini ya. Saya harap nanti di itu Pak, apa yang mau presentasi sebelumnya itu di upload di grup biar saya lebih menganalisisnya bisa lebih lama begitu. Kalau langsung ya jadi insidentil jadinya. Itu. Dan jangan ditunjukkan yang banyak arsiran ya. Saya jadi negatif. Kadang saya itu kalau ya masuk S1 kemarin. Makalah 95%, 97%. Saya jadinya kan malas mikir mengomentari apa kayak gini. Nah, daripada saya suruh mengomentari, saya suruh presentasi saja gitu. Yang S1 bukan kelas ini, Pak. Iya. Yang kelas ini enggak beda. Nah, tapi kan lain ini. Oh, Pasti beda, punya Pak. ide apa pemikirannya lain, terus apa pasti akan ditindaklanjuti. Kalau enggak ketinggalan, Bang. Gitu. Jadi gitu Pak, Bang Adit dan para mahasiswa Pasca supaya di-share dulu ya biar lebih banyak lagi yang bisa kita komentari. Rupanya cuma 2 ya, bisa waktu sudah nggak cukup lagi. Baik, Bapak Ibu, saya cukupkan sekian materi kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan meskipun singkat tapi membawa manfaat terutama di bulan Ramadan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.